Obor terkini menyiarkan. Menjelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, PJ Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar SHM mengajak masyarakat Kabupaten Brebes untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Ajakan tersebut disampaikan Iwan saat apel siaga tahapan pengawasan pemilu 2024 di alun-alun Brebes, Kamis 8 Februari 2024. Apel yang diinisiasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes, Iwan menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada Bawaslu, Pemkab, Forkopimda, KPU, dan stakeholder lainnya yang terus bersinergi dalam rangkaian tahapan pemilu. Meski pengawasan di wilayah Kabupaten Brebes yang memiliki 17 kecamatan, 292 desa, dan 5 kelurahan tidaklah mudah, akan tetapi dengan digelarnya apel kesiapsiagaan terjalin sinkronisasi, sinergitas, serta penguatan. Dan yang paling utama adalah saat pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 agar berjalan aman, tertib, dan damai. Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes Trio Pahlevi menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Brebes, jajaran Forkopimda, serta dinas terkait yang mengawal gelaran Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Pahlevi mengatakan kegiatan apel ini merupakan kegiatan apel kesiapsiagaan yang kedua dan Bawaslu Kabupaten Brebes menjamin proses demokrasi di pemilu 2024 Kabupaten Brebes ini akan berjalan aman dan damai seperti yang telah disampaikan oleh Kapolres dan PJ Bupati Brebes. Tanggapan Bapak tentang apel ini bagaimana, Pak? Ya, yang pasti tadi kami melihat kesungguhan dari Bawaslu untuk kaitan dan penyelenggaraan pelaksanaan pemilu ini sangat bagus di Brebes ya. Saya terima kasih kepada jajaran teman-teman Bawaslu dan tentunya kami dari dan Forkopimda, ini ada Pak Dandim, Pak Kasari, dan Pak Kapolres. Sama ini KPU juga kita akan sinergi untuk apa? Untuk melaksanakan kegiatan rangkaian pemilu yang ada di sini menjadi akan lebih baik. Dan yang paling penting lagi adalah setelah apapun terjadi dalam pemilu, masyarakat Brebes akan lebih tetap makmur, kemudian yang paling penting lagi tidak terjadi perpecahan. Makanya dari itu Bawaslu mempunyai peran yang sangat sentral tentunya supaya mengeliminir setiap kejadian-kejadian yang sifatnya praduga tidak benar. Seperti itu ya. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Oke, pengawasan yang dilakukan di daerah-daerah bagaimana, Pak? Menurut ya, tentunya kan kita punya 17 kecamatan, terus kemudian 292 desa dan 5 kelurahan. Itu tidak mudah, tetapi sekali lagi dengan tadi adanya apel, kita melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan penguatan. Tadi akan Pak Kapolres juga bagus, berkaitan dengan teknis. Yang paling utama adalah kesiapan bagaimana kita ke depan saat pelaksanaan nanti tanggal 14 kita akan lancar. Dan semuanya, sekali lagi, dari kabupaten, kemudian dari Forkopimda akan mendukung kegiatan KPU dan Bawaslu yang ada di Kabupaten Brebes. Seperti itu ya. Kapolres Brebes AKBP Guntur Muhammad Thorik mengatakan dari jajaran Polres, khususnya Polres Brebes, sudah siap 1000% untuk membackup, mengamankan, dan juga mengawal jalannya pemilu 2024 di masing-masing tempat pemungutan suara. Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Yudi Rahmat Sunaryadi menambahkan, dari jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes bersama-sama dengan Bawaslu yang tergabung dalam penegakan hukum terpadu atau Gakumdu, jika ada laporan-laporan terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu, koneksinya bersama dengan Bawaslu serta kepolisian di sentra Gakumdu dan dirumuskan apakah termasuk dalam tindak pidana pemilu atau bukan. Yadi menambahkan, termasuk untuk pelaksanaan pada hari ini, nanti kita bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti setiap laporan. Apabila nanti ada laporan saat pelaksanaan juga akan kita tindak lanjuti
bersama-sama di pos Gakumdu yang ada di Bawaslu. Pak, dukungan dari pihak keamanan bagaimana Pak untuk pengawasan pemilu Ya, Pak? tadi saya sudah sampaikan pada saat apel bahwa Polri sendiri khususnya Polres Brebes sudah siap 1000% untuk membackup dan mengamankan kegiatan yang kita lakukan tiap 5 tahun sekali untuk mengamankan masing-masing TPS, di mana personil Polri sendiri dari Polres Brebes sebanyak 630 personil yang akan mengcover 6.000 lebih TPS yang ada di Kabupaten Brebes. Hal ini sudah kami koordinasikan dengan Ketua Bawaslu dan KPU. Kita pastikan bahwa situasi TPS-TPS yang di wilayah kita pastikan untuk selalu kondusif dan aman sampai dengan selesai pencoblosan dan kotak suara serta surat suara kembali ke KPU. Demikian. Oke, Pak Ketua Panwas, bagaimana pelanggarannya ada apa gimana Pak? Ya, terima kasih. Saya sampaikan juga sekali lagi kepada jajaran Forkompinda yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, KPC, Pak Kepala Polisi, Pak Jaksa, dan Pak Dandim yang telah mengawal demokrasi yang tentunya nanti sebentar lagi akan dilakukan pada tanggal 14 Februari. Kegiatan ini merupakan kegiatan apel kedua, apel kesiapsiagaan. Kami tentunya akan menjamin bahwa proses demokrasi di pemilu 2024 terutama di wilayah Kabupaten Brebes dalam keadaan yang memang aman, damai. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres, terus kemudian Pak PJ dan Pak Dandim, harus aman, damai pemilu di tahun 2024. Nah, pagi hari ini kita telah melakukan apel siaga menuju di tanggal 14 Februari 2024. Saya minta semua masing-masing menjaga aturannya masing-masing kan begitu. Kalau TNI ya dan Polri ada poskonya juga itu, posko netralitas TNI Polri, berarti TNI Polri hari ini sudah netral di pemilu 2024 nanti. Nah, begitu juga dengan Bawaslu, kita punya kode etik. Insya Allah kualitas demokrasi pemilu di Kabupaten Brebes akan semakin lebih baik karena semua stakeholder ini mengambil bagian atau bersama-sama bergotong royong untuk mensukseskan pemilu 2024. Terima kasih. Sejauh ini ada pelanggaran Pak di Brebes. Bagaimana Pak Kajari? Sejauh ini ada laporan pelanggaran apa gimana Pak? Nah, ngomong. Terima kasih. Jadi kita bersama-sama dengan Bawaslu dan kepolisian Brebes dan Brebes bersama-sama tergabung dalam Gakumdu. Setiap apapun laporan itu selalu kita koordinasikan bersama dengan Bawaslu dan kepolisian di sentra Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Kemudian kita putuskan apakah itu termasuk kategori tidak pidana pemilu atau bukan. Dan kita bersama-sama melakukan rapat untuk menentukan apakah setiap laporan yang masuk itu termasuk kategori tidak pidana pemilu atau bukan. Itu selama ini yang kita lakukan. Termasuk untuk pelaksanaan pada saat hari H nanti, kita bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti setiap laporan. Apabila nanti ada laporan pada saat pelaksanaan juga kita selalu bersama-sama di pos Gakumdu yang ada di Bawaslu. Sudah ada Pak laporan yang masuk? Laporan banyak, tapi sampai saat ini belum termasuk kategori dugaan tidak pidana pelanggaran pemilu. Berarti nihil ya Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau laporan banyak, tapi kita analisa sama-sama belum termasuk kategori tidak pidana pelanggaran pemilu. Oke. Ya, makasih Pak. Pak Danim. Personil yang diterjunkan untuk pengamanan pemilu di 2024 di Brebes gimana Pak? Baik, terima kasih. Pada intinya Kodim 0713 Brebes bersinergi dengan Polri dan seluruh stakeholder dalam rangka mensukseskan pemilu di Kabupaten Brebes. Kita sudah mengerahkan 500 personil dari Kodim sendiri dan di backup dari Korem untuk mensukseskan pelaksanaan Pilpres maupun Pileg di Kabupaten Brebes. Oke, makasih.